Nah, Mas Antum. Siapa yang nggak datang ini? Semuanya udah datang? Mereka memang offline terus ya? Enggak, mereka memang online terus ya? Ada yang mana spidolnya nggak ada ya? Itu? Bukan? Bukan ya? Oh, itu spidol ini. Ya pakai ini aja. Ya, lihat di sini. Baca satu orang lagi. Yang coba yang paling belakang. Ya. Kenapa nggak ada bukunya? Ya. Nah. Ya, lihat di sini dari Abu Hurairah. Siapa namanya aslinya? Naam, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, ya. Radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aulan nasi bi Isa bin Maryam." Saya adalah orang yang paling dekat, ya. Maksudnya di sini aula itu artinya akrab, ya. Diartikan aula artinya akrab. Aula itu akrab dan akhos. Akhos itu yang paling khusus, artinya dan yang paling dekat. Bi Isa ibn Maryam, dengan Nabi Isa, fid dunya wal akhirah, ya. Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Lihat di sini. Ya, ana aula, jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang atau nabi, ya, bukan orang, nabi yang paling dekat dengan Nabi Isa. Maksudnya apa? Itu disebutkan fid dunya wal akhirah. Jadi qurbatun nabi, ya. Yang pertama fid dunya, ya. Jadi Nabi Muhammad dekat dengan Nabi Isa di dunia. Kok bisa? Siapa yang tahu? Hah? Dakwahnya dekat dengan Nabi Isa. Dakwahnya maksudnya apa dakwahnya itu? Menyempurnakan Nabi Isa. Kenapa? Karena ajaran Nabi Isa disempurnakan di ajaran. Naam, dekat. Siapa lagi yang jawab? Dikit lagi. Ya, karena Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Adapun setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi, ya. Jadi daripada Nabi Musa, Nabi Isa yang paling dekat dengan zamannya dengan Nabi Muhammad yaitu adalah Nabi Isa, ya. Baru sebelumnya lagi Nabi Musa dan Ismail, Ibrahim dan seterusnya. Itu fid dunya.
Kenapa? Karena zamannya dekat, ya. Zamannya dekat dengan Nabi Muhammad, ya. Laisa bainahu wa baina Isa nabiyun. Jadi setelah Nabi Isa itu nggak ada nabi sampai lahirnya Nabi Muhammad. Ya, jadi itu maksud dari kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa. Dan di akhirat, Waalaikumsalam. Nah, kemudian Nabi Isa juga yang mengabarkan bahwasanya akan ada nabi yang datang setelah Nabi Isa, yaitu disebutkan di Al-Qur'an apa? Iya, lafaz ayatnya. Wa mubasysyirum bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jadi apa? Yaitu kenapa disebutkan dekat? Karena ya, bukti kedekatan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad yaitu bahwasanya Nabi Isa telah mengabarkan di dalam Injil, ya, di dalam Injil bahwasanya akan datang nabi setelahnya, yaitu namanya Ahmad. Kemudian disebutkan juga di Al-Qur'an wa mubasysyiron, dan apa mubasysyir itu? Dan ya, memberi kabar gembira, ya, Nabi Isa itu bahwasanya akan datang nabi setelahnya yang bernama Ahmad. Ya, apa bedanya Ahmad dan Muhammad? Ya, beda wazan. Ya, beda wazan dan maknanya itu sama, yaitu menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada juga yang mengatakan maksudnya itu fid dunya, ya. Fil akhirah, ya, dekat juga di akhirat, ya. Nah, kalau dekat di akhirat itu gimana? Oh, tadi kan di dunia. Kenapa di sini sebutkan juga wal akhirah? Karena nanti Maryam, yaitu ibunya, ya, Nabi Isa itu akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Ya, di surga nanti. Nah, itu disebutkan di dalam hadis. Maka ini yang menunjukkan bahwasanya menjadi kedekatan di akhirat, ya. Kemudian bahwasanya Nabi Isa itu nanti turun pada akhir zaman, maka Nabi Isa akan mengikuti siapa? Mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ya, tidak mendatangkan agama baru ketika turun lagi nanti, ya, di akhir zaman, tidak mendatangkan ajaran Nabi Isa lagi, tapi mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa juga nanti akan sholat di belakang Imam Mahdi, yang mana itu adalah kaum atau umat dari Nabi Muhammad SAW. Paham, ya? Kemudian lafaz selanjutnya, lihat, wal anbiya'u ikhwatun li'alatin. Alat ini artinya dari keturunan ayah, ya. Alat itu keturunan ayah. Berarti para nabi itu bersaudara, ya. Dari saudaranya dari sisi mana? Dari keturunan ayahnya. Maksudnya satu ayah mereka, ya. Satu ayah. Wa ummahatuhum syatta. Ya, syatta itu artinya banyak, ya. Wa ummahatuhum, dan maksudnya ayahnya itu
satu ya, karena bersaudara di bawah alat itu. Kemudian akan tetapi ibu-ibu mereka itu banyak. Ya, maksudnya di sini ada yang mengatakan Nabi Ibrahim kan, yang dijuluki siapa? Bapaknya para nabi. Ada yang mengatakan Nabi Adam. Dan yang paling rajih bahwasanya yang dimaksud kalau kita lihat di sini artinya itu nabi itu saudara sebapak lain ibu. Ya, berarti maksudnya bahwasanya bapak itu adalah ibarah atau maksud bahwasanya yang dimaksud sebapak itu bahwasanya akidah mereka satu ya. Di masalah i'tiqad ya. Di masalah i'tiqad ini belum lagi ya. Maksudnya sebapak lain ibu adalah yang dimaksudkan bapak itu ya, sebapak maksudnya i'tiqad. Ya, di dalam i'tiqad dan manhaj bahwasanya mereka dinuhum wahid. Ya, itu dia. Jadi semuanya para nabi itu di dalam masalah akidah ya. Kemudian di dalam masalah manhaj, di dalam masalah usuluddin, ya ini semua usuluddin bukan furuknya. Nah, itu wahid sama. Maksudnya apa? Yaitu apa? Menyerukan kepada agama Islam. Kepada apa? Kepada tauhid dan menjauhkan kepada syirik ya, yaitu mengikuti hadifiyati Ibrahim alaihissalam ya. Adapun yang dimaksud ummahatuhum syatta ya, yaitu bahwasanya yang berbeda-beda atau banyak itu adalah min haitsu asy-syariah. Min haitsu syariah maksudnya adalah thariqatul ibadah ya, cara beribadah mereka ya, ibadah-ibadah mereka dan syariat-syariat mereka berbeda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullun ja'alnahu syir'atan wa minhaja ya. Jadi semua nabi itu berbeda-beda syariatnya ya. Nabi Nuh berbeda, Nabi Ibrahim semuanya berbeda-beda ya. Sampai akan tetapi akidah mereka semua sama, yaitu menyerukan kepada tauhid. Itu maksudnya ya. Tadi ikhwatun illatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid ya, yaitu agama Islam. Paham sampai sini? Nah, ada yang tanya, kalau enggak kita lanjut ke hadis selanjutnya. Adapun Hawariyun, siapa itu Hawariyun? Hah? Ya, maka ini membantah yang orang-orang Kristen atau Nasrani yang mengatakan bahwasanya Hawariyun, yaitu murid-murid Nabi Isa itu adalah nabi. Ya, tidak dibantah dengan hadis ini bahwasanya tidak ada nabi di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Berarti murid-murid Nabi Isa itu bukan nabi. Ya, Hah? Iya, yang murid-murid Nabi Isa ya, namanya Al-Hawariyun. Ya, maka setelah meninggal Nabi Isa baru dibuat perjanjian baru ya. Dalil mereka apa? Dalil mereka bahwasanya Hawariyun itu adalah nabi juga, maka akan tapi itu dibantah, itu adalah kebatilan ya. Bahkan mereka buat perjanjian barunya setelah Hawariyun itu meninggal. Berarti mereka ini buat agama sendiri, nggak ada sanadnya. Kemudian baca hadis selanjutnya, yaitu tentang Rasulullah, pengajaran Rasulullah lengkap terhadap semua hal di dalam agama Islam. Silahkan yang belum baca. Ini dihafal nanti ya, kayak hadis arba'in.
Udah tadi ya? Baca? Belum? Baca Fatih. Tabrani. Nah. Baca satu lagi. Siapa? Coba. Belakangnya. Sampingnya. Yang itu. Mas Muka? Belum pernah masuk ya sebelumnya ya? Siapa namanya? Hafil. Akil. Nah. Tabrani. Nah, kok Bukhari itu? Ya, lihat di sini hadis ke-8 yaitu tentang bahwasanya Rasulullah mengajarkan segala sesuatu tentang agama Islam. Ya, ini hadis ini membantah terhadap Hawariyun. Itu yang pertama tadi. Yang kedua ini membantah terhadap ahlu Naam, ya. Nanti kita jelaskan. Lihat di sini dari Abi Dzar Al-Ghifari, ini adalah seorang sahabat juga radhiyallahu anhu. Beliau berkata, nah, tarokna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkataan Abu Dzar ya. Rasulullah maksudnya wafat atau meninggalkan kami, yaitu meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, wa matairun, artinya apa ini wa matairun? Ya, dan tidak adalah seekor burung yuqallibu, dari kata qallaba, yuqallibu artinya ya menggepakkan, ya membolak-balikan, atau lebih cocoknya menggepakkan janahaihi, dua sayapnya fil hawa, di udara, illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman, ya, kecuali Rasulullah akan menyebutkan darinya sebuah ilmu. Ya, di sini menunjukkan, di sini diibarahkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari dengan gepakan sayap seekor burung, itu menunjukkan bahwasanya hal yang sedikit pun itu telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, nah di sini baru perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Artinya ma baqiya apa artinya? Lihat dulu. Tidak tertinggal, ya. Tidak tertinggal satupun, satu hal maksudnya. Satupun itu nakirah. Dari mana kita tahu itu syai'un itu nakirah? Ya, nggak pakai alif lam. Ya, itu di dalam syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lahum.
lakum. Ini udah ditulis, tulis dulu 5 menit. Sebelum Ustaz hapus. Hah? Nanti ujiannya kita beda sama Ahwat ya. Soalnya beda. Beda soal satu tempat. Hah? Pengen kali. Ya, tulis dulu. Iya, kadang nggak sama, ha? Nggak tahu, ustazah. Bahasa Arab. Di SMA mana ada bahasa Indonesia, apalagi kelas 12. Itu hadisnya bahasa Arab itu. Nanti paling banyakkan melengkapi hadis, berarti harus dihafal. Kalau enggak yang usah tulis inilah, makanya dicatat bukan artinya. Yang usah terangin ini yang keluar, bukan kita baca-baca ini apa ini, maksudnya ini cuma hadis sama artinya. Sarahnya atau apa faidah-faidahnya yang Ustaz sebutkan. Apa? Qurbatun Nabi. Ustaz tulisnya. Kedekatan Nabi dengan bi Isa ya. Bisa ila Isa bisa Nabi. Ditulis, kalau nggak difoto juga boleh. Ada bawa HP? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Udah? Ya. Annahu sayati Rasul ismuhu Ahmad. Ya. Iya. Oh iya. Fad. Pakai alif ya. Datang. Sudah? Udah? Kita lanjut. Ya, bahwasanya tidak ada yang tertinggal satupun
Ya, yuqarribu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan ke neraka illa waqad buyyina lahum. Yuk, sebelum Ustaz jelaskan siapa yang bisa mengeluarkan faidah dari hadis ini. Satu, bahwa nggak bisa. Nggak ada. Kenapa itu? Iya, udah cocok. Maksudnya kenapa? Ya, lihat di sini mabakia syai'un. Syai'un itu apa? Nakirah tadi kan? Ya, di dalam ilmu usul fikih bahwasanya ya, bahwasanya nakirah fi siyakin nafi yufidul umum. Apa artinya? Kaidah ini. Kaidah usul fikih. Udah belajar umum belum ya? Belum sampai ya? Hah? Udah sampai umum usul fikihnya? Nakirah fi siyakin nafi yufidul umum. Setiap nakirah itu yang tidak ada alif lam, yang pakai tanwin kan? Nah, yang berada di dalam siyak lafadz kata yang nafi. Nafi ini apa? Peniadaan, ya. Ya, bisa nafi, bisa an-nahi. Apa bedanya nafi dan nahi? Nah, nafi larangan, nafi peniadaan, nahi larangan. Yufidul, maka dia menunjukkan kepada keumuman, ya. Sebagaimana di hadis ini ma baqiya syai'un. Nah, di mana ini siyak apa? Nafi apa nahi? Nafi, karena ada ma nafiyah di situ. Maka tidak adalah satu pun. Nah, maka ada nakirah di dalam siyak nafi, maka menunjukkan umum, apapun ya, satu pun ya, satu hal pun, satu perkara pun. Nah, itu. Ya. Satu perkara pun ya yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kepada neraka, maka itu kecuali telah disebutkan. Siyak itu apa ya? Pola. Cakupan atau tatanan bahasa. Ya, tatanan kata. Maka dia menunjukkan umum ya, seperti Allah SWT berfirman, banyak di dalam lafadz-lafadz tauhid, maksudnya la ta'budu syai'an, itu menyebutkan dengan nakirah. Kenapa? Karena itu menunjukkan tidak ada satupun yang berhak disembah, baik itu ilah, baik itu wali ya, atau malak seperti malaikat Jibril atau nabi, semuanya. Nah, itu dia ya, an-nakirah yufidul umum. Yang mana semua hal itu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kepada dari neraka, kecuali telah dijelaskan. Nah, di sini faidahnya adalah hikmatu ya, hikmatu irsalir rasul ya. Hikmah diutusnya Nabi Muhammad yaitu adalah untuk menjelaskan hal-hal yang mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Tanpa ada Nabi Muhammad, maka kita nggak tahu gimana cara masuk surga, nggak tahu cara menghindar dari neraka. Ini adalah nikmat yang paling besar, yaitu adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dia hikmatu irsalir rasul. Ya, menjelaskan kepada kita tentang
hal yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, beserta kabar baiknya atau iming-iming, misalkan di surga nanti ada begini, begitu, di neraka nanti azabnya begini. Nah, itu yang menjadikan kita, ya, dari keyakinan kita untuk ingin masuk surga, yaitu adalah dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ini membantah siapa? Bahwasanya udah semua dijelaskan nih di agama. Membantah siapa? Kaum ahlul bidah itu banyak, ya. Ahlu sunnah itu kebalikan dari ahlu bidah, ya. Ahlu sunnah itu kalau secara umum semua firqah kecuali Syiah itu termasuk ahlu sunnah, ya. Secara umum, ya, semua firqah yang mengaku dirinya sebagai Islam kecuali Syiah. Kenapa? Karena Syiah itu dia mengatakan bahwasanya ini malaikat Jibril ini salah menurunkan wahyu. Itu keyakinan mereka. Ya, itu dia. Akan tapi secara khusus yaitu adalah yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Nah, ya. Ketika dikatakan yang memakai Al-Qur'an dan Sunnah, semuanya memakai Al-Qur'an Sunnah. Akan tapi ketika dikatakan yang pemahaman terhadap Al-Quran Sunnah itu sesuai pemahaman sahabat, itu semuanya nggak ada, ya, hilang semuanya, karena mereka apa? Menurut pemikiran mereka sendiri, ya kan, dan seterusnya. Itu dia. Karena banyak pemahaman-pemahaman ahlul bid'ah sekarang yang jelas-jelas menyelisih pemahaman para sahabat. Maka para sahabat di sini adalah perantara, ya, perantara tersampainya wahyu, ya, maksudnya ajaran Nabi Muhammad kepada kita, ya. Tanpa sahabat, maka orang-orang yang hidup di zaman sahabat itu adalah orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Coba orang-orang kayak kita hidup di sana, ya kan, nah, nggak nyampai wahyu, ya, itu dia. Karena ibadah, salah satu ibadah yang nggak bisa kita lakukan yaitu adalah suhbatun Nabi. Suhbatun Nabi itu apa? Menjadi sahabat Nabi. Itu adalah takdir Allah, ya. Itu amalan yang besar setelah tauhid, ya. Tapi itu khusus untuk para sahabat, ya. Maka Rasulullah bersabda apa? Yang tentang tidak boleh mencela sahabat, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku ini, ya, maksudnya para sahabat, ya. Walau anna ahadukum anfaqa misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jika kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, itu infak kalian selain sahabat, kemudian dibanding dengan sedekahnya sahabat sebesar mud atau sok, ya, maka tetap pahalanya lebih banyak sedekahnya para sahabat, ya. Kenapa? Karena mereka sahabat Nabi, ya, itu dia. Mereka yang mensaksikan turunnya wahyu dan seterusnya. Maka kepribadian mereka itu beda sama kita, ya. Mereka itu turunnya wahyu itu kan tidak langsung, kan. Turunnya Al-Quran tidak langsung. Karena turunnya Al-Quran sedikit, ya. Datangnya hadis juga nggak langsung Nabi sampaikan. Sekali ceramah, ya, berjam-jam semua hadis keluarkan. Enggak. Semua itu ada asbabul wurud dan, ya, asbabul wurud untuk apa? Ya, asbabul wurud dan asbabun nuzul, ya, kalau nuzul untuk Al-Quran, ya. Maka semua yang turun ini atau hadis yang datang itu jika ada peristiwa, kebanyakan jika ada peristiwa. Nah, begitu juga hadis yang turun, ayat yang turun itu jika ada peristiwa, ya. Semuanya itu adalah dari terjadinya peristiwa-peristiwa zaman sahabat. Contohnya, ada seorang suami yang menzihar istrinya. Zihar itu apa? Udah belajar fikih nikah belum, ya? Hah? Nggak ada fikih nikah di SMA ini? Hah? Iya, zihar itu menganggap istri seperti ibu kandung. Jadi dia marah nih, mengatakan ke istrinya, kamu itu seperti ibuku, nggak boleh disetubuhi. Hah? Ilah. Zihar namanya, ya, ada ilah, ada zihar. Kalau zihar dia pakai sumpah. Tapi dia cuma bilang nggak mau menyetubui saja. Tapi kalau zihar itu dia menyamakan dengan ibu, ya. Maka turunlah ayat apa? Surat
Al-Mujadilah ayat 1. Coba siapa yang hafal? Mujadilah ayat 1, Mujadilah ayat 1. Qad sami Allah qaulal lati ya wa tastaqina. Itu apa? Jadi Allah telah mendengar dari atas langit ketujuh bahwasanya ada perempuan yang ngadu ke Nabi Muhammad tentang suaminya itu Aus bin Somit. Nama suaminya yang menzihar itu Aus bin Somit, seorang sahabat. Nah, kemudian ngadu. Nah, barulah di situ turun apa hukum zihar. Kemudian ada seorang yang mencium perempuan bukan mahram sengaja. Nah, dia nggak kayak kita. Kok kita kan nggak mau ngaku, terus cium-cium terus. Kok ini nggak? Kita mereka yaitu sahabat merasa bersalah dan ngaku. Pertama ngaku ke Umar, ya. Kemudian ngaku ke Abu Bakar dan terakhir ngaku ke Rasulullah. Makalah turun ayat apa? Innal hasanat yudhibna sayiat. Ya, sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan keburukan. Ya. Nah, dan banyak. Begitu juga ada orang yang bersetubuh dengan perempuan pada saat siang Ramadan. Ini sama istrinya nih, ya. Siang Ramadan, kemudian datang ke Nabi, ya. Ya, tentang apa? Tentang kafarah dari apa? Langgaran bersetubuh di siang hari Ramadan, yaitu yang mana dia disuruh apa? Membebaskan budak. Kedua, puasa. Ketiga, iya. Nah, iya, itu khisolnya di dalam ayat, turun di dalam ayat, kemudian dipraktekkan di dalam hadis, ya. Yang mana itu tahu hadisnya? Yang ada laki-laki datang, kemudian disuruh 3 itu, dia rupanya miskin. Dia miskin, maka dia nggak bisa khisol yang pertama, yaitu kafarat yang nggak bisa membebaskan budak dia. Habis itu disuruh Nabi yang kedua, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, ya. 2 bulan berturut-turut. Kalau kafaratul yamin itu kalau melanggar sumpah itu cuma 3 hari. Kalau zihar ini 2 bulan. Itu saking apa? Saking parahnya zihar ini, ya. Zihar ini parah. Jadi kalau misalnya dia udah menjihar, ya nggak boleh dia bersetubuh sama istrinya kecuali dia harus kafarat itu dulu. 2 bulan berturut-turut. Zihar dan di siang hari Ramadan itu. Nah, 2 itu. Kemudian dia nggak bisa juga. Kenapa? Karena 1 bulan dia nggak bisa, apalagi 2 bulan. Itu aja kan karena nggak tahan itu kan. Ya. Jadi kafarat itu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Nah, itu dia nggak bisa juga karena dia orang miskin. Akhirnya dikasih oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian diinin lagi. Kemudian nggak ada yang dikasih karena dia yang paling miskin. Jadi buat dia, ya. Nah, itu kisahnya. Banyak. Jadi itu dia. Nah, maka ini akan membantah ahlul bidah. Kenapa? Karena jika ada ahlul bid'ah, misalkan dia mengerjakan suatu amalan yang tidak dia kerjakan Nabi, kita tanya dulu, ya. Apakah Nabi pernah mengajarkan ini? Nah, pakai hadis ini. Kalau nggak pernah, ya itu kan nggak ada zaman itu. Mungkin aja ini lebih baik. Maka 2 kemungkinan. Jika Nabi nggak pernah mengajarkan, sedangkan ahlul bidah itu mengamalkan, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Nabi menyembunyikan syariat, maka nggak diajarkan oleh para sahabat, kemudian diamalkan oleh orang ahlul bidah ini. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, Nabi nggak tahu tentang syariat, yang tahu malah ahlul bidah ini. Paham? Bantahannya paham? Jika Nabi nggak mengajarkan sebuah amalan, kemudian diamalkan oleh ahlul bidah, ya. Nah, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Nabi nggak tahu tentang amalan itu, yang tahu hanya ahlul bidah itu. Itu kemungkinan, ya. Maka itu ada kemungkinan batil, jelas. Dua-duanya batil, ya. Antara Nabi nggak tahu atau Nabi menyembunyikan syariat. Nah, maka ini dia dua-dua batil, dibantah dengan hadis ini. Ya, maka ahlul bidah itu dia rusak di dalam apa? Syahadat yang mana? Ya, apa rukunnya? Udah usah jelaskan ya kemarin ya. Nah, syaratnya ada 4, ya. Syaratnya ada 4, yaitu
ta'atuhu fima amar, udah itu ya. Ada belum? Syarat dari anak Muhammad Rasulullah itu taat terhadap apa yang diperintah, menjauhin apa yang dilarang, membenarkan apa yang diucapkan, dan nah yang terakhir ini, yang keempat ini, tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad ya. Kalau dia menyembah Allah ikhlas tapi dia buat-buat sendiri, maka dia tetap salah. Nah itu dia. Maka syahadat ini dia menjadi tiang dari ikhlas dan mutabaah, yang itu adalah syarat diterimanya ibadah. Nah kemudian sebelum ayat yang terakhir turun untuk melengkapi syariat itu adalah Al-Maidah ayat berapa itu? 6 apa 5? Yang al-yaum itu ada itu akhirnya kan, ada lagi sebelumnya. Yang mana lafadznya al-yauma akmaltu lakum itu ya. Itu sebelum pas haji wada. Itu menunjukkan bahwasanya agama telah sempurna. Jika dilebihkan maka dia akan keluar dari agama. Jika suatu amalan yang mana dia menambah ya dari ajaran Nabi, maka dia agamanya tertolak, keluar dari Islam. Itu dia. Jadi ini dia penjelasan Nabi itu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang tanya? Kalau nggak ada, ini dihafal ya. Siapa yang kemarin yang udah nyetor siapa? Ada yang nyetor kemarin? Satu, baru satu ya? Yang dua ya? Satu juga? Oh satu, nggak ada yang dua ya? Coba yang lain silahkan nyetor nih sebelum waktunya habis. Iya. Hadis pertama yang dapal store. Udah. Hadis pertama kan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah. Kita disebut juga sahih apa yang Artinya Artinya juga. Artinya sesuai pemahaman aja, nggak usah sama di situ. Yang penting paham. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduk di neraka. Dipersiapkan ya. Maka telah dipersiapkan tempat duduk di neraka. Kedua, an Samur bin Jundab wal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsu Muhammadin wa fi riwayat walladzi nafsi biyadi man haddatsa anni enggak ada walladzi nafsi aja. Enggak ada, hadis yang kedua itu hadis keberapa ya? Dari ulang aja. An Samur bin Jundab wal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haddatsa anni wa fi riwayatin man rawa anni bi haditsin yura wa fi lafdhin yara annahu kadzib bahwa ahadul kadzibin wa fi lafdhin bahwa ahadul kadzibin. Dari Samurah bin Jundab dan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, mereka berdua berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menceritakan dari suatu hadis dan dia mengetahui bahwa hadis itu dusta, maka dia termasuk dari para pendusta. Nah. Ketiga. An Abdullah bin Thabit. An Abdullah bin Thabit radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam waladzi nafsu
Muhammadin wa fi riwayatin wallazi nafsi biyadihi law asbaha fiikum Musa fattabattumu wa taraktumuni la dhalaltum innakum hadzi minal umam wa ana hadzukum minan nabiyyin. Nah. Dari Abdullah bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, apabila diutus di antara kalian pada kalian Musa, kemudian kalian mengikuti dan meninggalkanku, sungguh kalian telah sesat. Nah. Sungguh kalian adalah bagianku dari umat. Ya, dari umatku. Sungguh kalian adalah bagianku dari umatku, dan aku adalah bagian kalian dari para nabi. Nah, santu. Terus 4. Andi bin Abbas radhiyallahu anhu sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'ala al-minbar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa inna ma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian memujiku seperti kaum Nasrani memuji anak Maryam, karena sungguh aku ini hambanya. Maka kalian katakanlah hambanya dan utusannya. Nah, santu. Anjunda radhiyallahu anhu wala Sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul ana inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum qalilun fa inna Allah ta'ala Fatittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Walau kuntu muttakhidhan min ummati khalilan tattakhadtu Abu Bakr khalilan. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhakum ad-dari. Lagi? Artinya coba. Dari Jundab radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW sebelum meninggal 5 hari sebelum meninggal bersabda, sungguhnya aku berlepas diri dari kalian menjadikan aku berlepas diri dari menjadikan kalian sebagai kekasih, karena sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku kekasihnya sebagaimana dia menjadikan Ibrahim kekasihnya. Dan apabila aku mengambil dari kalian sebagai kasihku, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan para orang saleh mereka seperti masjid. Ketahuilah sungguhnya janganlah kalian menjadikan kuburan kalian seperti masjid. Kuburan Jangan menjadikan kuburan seperti masjid. Aku melarang kalian dari itu. Yang keenam. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladhi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, lebih demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, aku tidak pernah mendengar dari umatku aku tidak ada
aku tidak mendengar dari umatku seorang Yahudi atau Nasrani gitu. La yasma' bi ahadin min hadhil ummah. Aku tidak mendengar. Tidak ada maksudnya ini. Oh, aku tidak ada. Bisa juga tidak mendengar dari umatku seorang pun ya seorang Yahudi atau Nasrani. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku sampaikan. Aku sampai apa buat? Aku sampai. Yang aku sampaikan. Kecuali dia adalah penghuni neraka. Nah. 7 6 dulu. Nah, Mas Antum ya. Nanti kalau udah Ustaz nilainya Ustaz ambil dari hafalan ini ya. Nilai harian. Ya ujian, enggak ada ujian harian kita. Nanti sebutin aja ya Ustaz. Kalau Ustaz lupa nanti yang udah 6 kali berapa, misalnya ini udah 2 kali atau 3 kali ya. 6. Man haddasa anni muta'ammidan falatabawa bi hadisin. Hadis ke-1 man kadzaba alayya muta'ammidan falatabawa maq'adahu minan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nah. Hadis kedua, An Samurah bin Jundab al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni wa fi riwayatin man rawa anni bi haditsin yura wa fi lafzin yara itu yara annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin wa fi lafzin fahuwa ahadul kadhibain. Artinya dari Samurah bin Jundab dan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku yang mereka tahu bahwa itu palsu, maka mereka adalah salah satu dari pembohong. Hadis ketiga. Ketiga, cepat. Ani bin Abbas an Abdullah bin Thabit radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsu Muhammadin biyadihi wa fi riwayatin walladzi nafsi biyadihi law asbaha fikum Musa thumma tabaktumuhu wa taraktumuhu ladallaltum wa taraktumuni ladallaltum innakum hadzi minal umami wa ana hadzukum minal nabiyyin. Nah. Enggak usah pakai arti. Udah. 4. Udah habis berarti ya. Enggak usah pakai arti, artinya dipahamin aja. Enggak apa-apa. Rupanya makan enggak. Enggak usah, karena makan waktu ya. Yang penting paham. Udah, Fatih minggu depan aja ya. Udah habis waktunya. Ini penja. Saya masuk kelas. Hah? Saya ini bisa masuk kelas. Masuk. Ya, cepat. Boleh WA. Nggak bisa WA. Nanti minggu depan. Sami Umar radhiyallahu anhu yaqulu 'alal minbar. Ya, di sini aja. Yaqulu 'alal minbar. La tatruni. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
kama atratin nasara bin Maryam fa innama ana abdu faqulu abdullahi wa rasuluh. Ya, sampai 4 dulu ya. Nah, Hasan tuh. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma